teman-teman, menurut kalian game apa yang paling agresif, yang paling brutal, yang paling berdarah-darah? Aku ingin tahu kalian game apa? Game apa yang wah itu paling brutal, paling berdarah-darah? Game apa teman-teman? Yang paling brutal. Wah, betul sekali. Kok kalian pintar-pintar loh. Ya ampun, ya iya Mortal Kombat itu waduh itu bisa motong kepala, menghancurkan, dan tanpa disadari ketika kita nggak, wah rupanya God of War. Oke. Ya, ada. Itu aku juga nggak pernah main. Wah, ini kali-kali ini ibadahnya malah jadi ngajari kawan-kawan yang lain. Kalau gitu aku akan coba game itu. Ya, nanti kita akan diskusikan teman-teman. Iya, beberapa game itu kemudian bisa membuat kita karena melihat terus-menerus kemudian mempengaruhi hidup kita. Kita menjadi orang yang kasar, menjadi orang yang emosional, menjadi orang yang susah mengendalikan diri. Padahal Allah kita, Tuhan kita, mengajari kita sebagai orang yang penuh kasih, gitu ya, yang panjang sabar. Tapi beberapa game bisa membuat berantakan. Oke, COC, oke, terima kasih Gibbon. Nah, teman-teman juga tahu bahayanya. Nah, si sesi ini karena saya psikolog, teman-teman, dan saya psikologis yang biasa menterapi untuk anak-anak orang-orang yang kecanduan ataupun yang mengalami kekerasan. Dan di sesi ibadah kita ini saya spesifik sekali untuk menunjukkan kalian bahayanya yang lain. Yang kalian sebutkan tadi betul ada. Namun ada bahaya yang lainnya lagi yang sekarang banyak sekali. Nah, ini dia, teman-teman. Game online ini menjadi media bagi para penjahat seksual, para predator. Mereka mencari cara untuk bisa menemukanmu. Ini mulai ngetrend setahun belakangan ini, mulai COVID kemarin lah. Tepatnya mulai di awal 2021. Ada banyak sekali yang menjadi korban gitu ya. Nah, yang kasus yang belasan anak ini gamenya Free Fire. Siapakah kalian yang main Free Fire? Nah, gamenya sih baik-baik saja. Oh, dulu gimana sempat main gamenya yang, tetapi teman-teman, nah penjahat ini mulai mendekati, mulai mengenali kalian, dan mulai ikut main game. Dan kemudian dia nawari, mau nggak dikasih diamond? Nah, mau nggak kalian dikasih diamond? 300 diamond dia nawarkan. Wah, syaratnya apa? Syaratnya apa? Syaratnya hanya kasih nomor aja, kita bisa chat, kasih nomor WA. Nah, cuma nomor WA terus kemudian anak-anak perempuan ini mereka kasih nomor WA-nya ke penjahat ini. Lumayan dapat bukan lumayan 300 diamond deh. Wah, kalau dirupiahkan berapa? Wah, banyak sekali, itu duit gede, guys. Dan kemudian setelah kemudian dikasih nomor WA-nya, si penjahat ini mulai rajin membuat si anak-anak ini. Beberapa kemudian mulai ditawari, kalau kamu mau foto biasa aja, kamu foto biasa aja. Nanti ku tambahi diamonnya. Dan dikasih diamond sungguhan, teman-teman. Sehingga semakin semangat dia karena main Free Fire kan. Dan mereka kasih fotonya. Foto pakai baju lengkap. Tapi terus-menerus sampai kemudian penjahatnya ini mulai ngancam-ngancam. Dan dia kan sudah punya fotonya. Terus dia bilang, ini nanti fotonya tak kirimin ke papimu. Kalau kamu nggak foto lagi. Dan lama-kelamaan penjahat ini minta video. Nah, video apa? Video apa? Iya. Dia minta video yang gituan itu. Video yang cabul. Dia minta kamu, orang anak-anak ini, untuk merekamnya. Karena kalau enggak, foto-foto yang sudah terlanjur dikirimkan akan dikirimkan ke orang tuanya. Waduh, langsung anak-anak ini ketakutan. Gara-gara ketakutan, takut kalau fotonya nanti dikirim, mereka mau kemudian untuk video call dengan pelakunya ini. Video call yang mesum. Dan padahal di video call yang mesum itu mereka direkam lagi. Nah, teman-teman, game online itu manfaatnya banyak. Mau nggak mau, game online itu adalah menjadi media bagi kita, perantara bagi kita untuk di kehidupan metaverse. Mau nggak bisa ditolak. Itu sama seperti kalau sekedar itu seperti orang-orang Taliban yang anak perempuan dilarang belajar,
dilarang keluar rumah. Nanti kalau keluar rumah bisa mengalami kekerasan. Tapi kan nggak bisa. Betul, kalau keluar rumah memang bisa terjadi kekerasan. Tapi kan solusinya bukan kemudian tidak keluar rumah dan tidak belajar. Ada cara yang lain. Sehingga kemudian kami orang tua nggak bisa mengatakan nggak boleh main video game, ke game online, nggak bisa. Karena ini cara untuk kemudian kalian bisa hidup di masa depan. Tetapi, nah disinilah kalian perlu waspada. Ada penjahat-penjahat yang mulai ngincar ketika kamu main game online. Nah, teman-teman, apakah nanti silahkan, kalau adakah kawanmu, kamu atau mungkin kawanmu yang pernah menjadi korban kayak gini, yang mulai didekati oleh pemain lain, mulai diajak ngobrol, misalnya. Nah, kalian yang di Roblox, nah, ada kasus juga ini. Pelakunya menghubungi mulai japri, nah ke si anak ini, dan kemudian mulai ngirimin video seksual. Beberapa kita yang main game kita nggak ada pikiran untuk hal-hal yang buruk, tapi sedihnya ada orang-orang yang mengerikan di luar sana yang punya pikiran jahat, yang menyasar kita, yang mau memangsa kita, sehingga kemudian beberapa lebih nggak langsung kontak ke kita, tetapi mereka memberikan tautan, memberikan link video porno yang kemudian membuat kita kemudian mengklik itu dan masuk ke web itu. Beberapa kita main Roblox, tapi nggak hanya Roblox sih. Wah, hampir semua game kasus-kasus yang saya temui. Mereka kemudian para penjahat-penjahat ini kemudian mulai ngechat kita, mulai DM kita, mulai ngajak ngobrol kita. Dan bahkan Among Us memberikan link dan mengirimi kita video porno. Dan kamu bisa bayangin kan, kalau kemudian tiba-tiba ayahmu, papamu, mamamu pas nggak sengaja buka handphonemu, kamu sendiri tuh nggak download, kamu sendiri tuh nggak ngambil video porno itu, tapi itu dikirimi orang itu ke kita. Wah, apa yang terjadi kira-kira? Malapetaka pasti. Papa kita, mama kita, mami kita bisa murka besar sekali. Padahal kita nggak minta, itu tiba-tiba orang ngirimi. Iya, karena kenyataannya itu. Penjahat-penjahat di sana, mereka berusaha untuk mengirimi banyak hal yang buruk itu ke kita, kemudian akan memangsa kita. Kalau tadi Roblox, tapi sesungguhnya itu banyak sekali. Sehingga teman-teman yang kalian yang main game online, betul. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling. Sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sehingga teman-teman, disinilah teman-teman kalau mau main game, oke-oke saja. Tapi selalu waspada. Ada banyak sekali orang-orang yang akan memangsa kamu, akan menjebakmu. Karena sekarang kan kita ketika main, kita bisa terhubung dengan siapapun juga. Dari berbagai macam negara. Orang-orang nggak pernah kita kenal. Yang orang-orang yang kamu kira itu adalah orang-orang seusiamu. Padahal mungkin orang itu orang-orang dewasa. Yang umurnya seusia papamu, seusia aku, yang umurnya mungkin 30 tahun, 40 tahun, bahkan 50 tahun. Yang mereka berusaha menerkam kita dan menghancurkan kita. Sehingga waspadalah. Nah, teman-teman, kalian boleh japri aku, boleh share. Apakah kalian pernah mendengar kawanmu yang pernah mendapatkan tautan video porno, mendapatkan link kayak gitu ketika main game, atau bahkan kemudian DM percakapan-percakapan yang cabul. Adakah teman-teman? Apakah kalian pernah mengetahui? Boleh DM ke aku, boleh chat ke situ. Apakah kalian pernah tahu kawanmu yang kayak gitu? Yang mendapatkan chat kayak gitu? Oke, Oliver, terima kasih. Yang lain, adakah kalian menyadari? Hanya menyadari saja bahwa itu betul bukan pembicaraan yang jauh di luar Semarang, di luar Rembang, di luar Purwodadi. Itu ada di sekitar kita. Korban-korbannya. Sehingga kita perlu waspada sekali, perlu waspada. Adakah? Oh, nggak ada. Masa di Kota Semarang setiap minggunya ada 5 laporan kekerasan
seksual berbasis gender online setiap minggunya. Sekian banyak teman-teman. Sehingga sungguh-sungguh boleh kalian main game online boleh. Tapi ada tetapinya. Nah, nanti kita bicarakan nanti. Loh Pak, itu kan tadi si anak saya ketika saya ajak, loh Pi, aku kan nggak pernah main game online. Nah, kalau cewek mungkin hanya sedikit. Nah, aku media sosial, aku medsos. Teman-teman, itu pun teman-teman perlu waspada. Nah, ini salah satu chatnya teman-teman. Jadi bagi beberapa teman-teman perempuan, mungkin meskipun banyak perempuan yang suka main game online, tapi banyak teman-teman perempuan lebih menikmati media sosial, chat-chat, WhatsApp-an, Instagram-an. Nah, teman-teman ada beberapa modus juga para penjahat-penjahat itu. Kalian bisa lihat modusnya kayak gini. Salah satunya, endorse. Jadi dia memfollow Instagrammu, kemudian menawari kamu untuk untuk endorse batik dia. Ada batik, ada gaun di butik dia. Butiknya ada, butiknya itu ada. Nah, seperti kalian lihat, chatnya kayak gitu itu. Dia mengontak kamu, kemudian minta kamu, menawari kamu, akan dibayar 700.000 untuk setiap kali kalau kamu endorse. Kemudian ada nama, kamu dimintain nama, alamat, nomor HP, dan nomor rekening. Nanti kamu dikirimi duit sungguh-sungguh oleh orang ini. Tapi sesungguhnya itu adalah tipuan, teman-teman. Itu jebakan dari singa yang mengaum-ngaum. Setelah kamu dikirimi duit, biasanya cuma dikirimi 50.000, 100.000 gitu. Tapi kan beberapa kalian nggak seneng gitu. Kemudian dia mulai minta foto, karena fotonya itu dia akan menjanjikan itu yang di kedua itu. Kamu nanti akan dikirimin gaun. Kamu nanti akan diminta foto dengan gaun itu, karena gaun itu nanti akan menjadi endorse. Tapi itu adalah tipuan, teman-teman. Karena sesungguhnya dia akan mulai memancing kamu untuk kamu mau foto. Foto apa? Awalnya memang foto yang lengkap, tapi selalu modus yang sama. Pada akhirnya, nanti dia akan minta kamu foto tanpa baju. Tapi dia giringnya halus sekali, kamu lihatlah chatnya. Chatnya itu kan sopan sekali. Dan pelakunya itu selalu, karena dia menyasar anak-anak perempuan, dia selalu ngakunya itu perempuan. Selalu ngakunya perempuan. Sehingga kemudian kamu nggak curiga sama sekali. Karena kan ini sama-sama perempuan. Tapi kalian lihat, laporan yang menjadi korban sangat banyak sekali. Polanya sama, modusnya sama, yaitu kekerasan seksual. Mereka menawari kamu untuk menjadi model di batik dia, di butik dia, memfollow kamu, tapi setelah itu kemudian mereka mulai mengancam. Setelah meminta fotomu, mengirimi duit, nanti dia juga akan memfollow teman-temanmu. Dia akan mengirimkan fotomu yang sudah terlanjur dikirim itu ke kawan-kawanmu. Kalau kamu nggak mau mengirim foto tambahan lagi, maka fotomu awal ini akan dikirim ke sekolahan. Fotomu awal ini akan dikirimkan ke temanmu. Karena kan dia tahu di Instagrammu, karena dia sudah memfollow kamu, dia juga meng-add kawan-kawanmu yang lain. Sehingga media sosial pun nggak hanya game, media sosial pun menjadi, medsos pun menjadi ancaman yang mengerikan juga. Sehingga teman-teman perlu waspada. Ada yang modusnya penelitian. Nah, modusnya penelitian. Mau minta untuk analisa perbandingan gizi terhadap bentuk dan warna kulit. Aku minta fotonya dong gitu. Dan dia ngakunya dokter. Tapi sama, tujuannya adalah minta fotomu, minta fotomu. Tujuannya sama, dia mau fotomu. Nah, yang lain lagi. Jadi modusnya banyak sekali yang Pak Ake, yang Kak Ake tangani gitu ya. Ngajak kenalan. Jadi dia memfollow Instagrammu, ngajak kenalan denganmu, dan kemudian mulai DM kamu, mulai ngechat, mulai ngajak ngobrol. Tapi sesungguhnya, dan dia kemudian mulai ngajak pacaran. Tapi sesungguhnya ini adalah singa yang mengaum-ngaum, iblis yang mengaum-ngaum, yang berusaha menghancurkan kita. Korbannya banyak, teman-teman. Salah satu korbannya itu, yang sempat Kak Aga temani itu ya, itu orang Ungaran. Orang Ungaran. Polanya sama. Di Instagram, dia di-follow, kemudian setelah di-follow, kemudian selalu kasih tanda like, tanda love setiap kali si anak Ungaran ini upload fotonya,
Dan setelah itu kemudian sering DM, sering ngajak ngobrol, sering kemudian mulai ngajak ngobrol telepon WhatsAppan. Tapi kalau video call dia nggak mau. Si penjahatnya ini ngakunya umurnya berapa? Nah, si anak ungaran ini umurnya 17 tahun. Tapi penjahat ini umurnya 19. Ngakunya 19 tahun. Si korban 17 tahun, penjahatnya ngakunya umur 19 tahun, padahal aslinya penjahatnya umurnya 31 tahun. Sudah tua gitu ya. Makanya dia nggak pernah mau video call. Dia hanya telepon, kemudian janjian. Janjian ketemu di alun-alun Mini Ungaran, dan kemudian terjadilah kekerasan seksual di situ. Nah, teman-teman, ada banyak sekali kan ya. Sehingga game online itu memang kita butuhkan, media sosial kita butuhkan, karena mau nggak mau ini cara kita nanti kita kerja, cara kita bisnis, cara kita belajar, semuanya lewat handphone, semuanya lewat teknologi. Tetapi ada sesuatu yang mengerikan di sana, ada orang-orang jahat yang mengincar kita. Ada singa yang mengaum-ngaum gitu ya, yang berusaha menghancurkan kita. Sehingga kita perlu waspada. Kita perlu menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Seperti yang dikatakan Amsal. Nah, teman-teman, aku mengundang kalian. Adakah kalian yang pernah boleh chat, boleh DM, boleh open mic, tapi chat juga boleh. Pernahkah kalian mengetahui ada kawanmu yang sempat akan menjadi, mungkin belum menjadi korban, tapi sudah mulai di DM, sudah mulai di-sharein video-video kayak gituan, video porno gitu, video cabul. Adakah teman-teman? Adakah? Nah, oke, lihat. Nah, teman-teman lihat. Gibbon Stumble mengatakan ada. Oke, ada yang sehingga ini yang dekat. Ada yang lain. Apakah untuk kita menyadari saja, menyadari bahwa yang mengerikan itu ada di sekitar kita. Oke, ada satu kawan yang mengatakan sering Pak gitu. Oke, dia DM ke saya gitu. Ada. Oke. Si N mengatakan belum ada, nggak ada teman. Oh, jadi belum terhubung dengan kawan-kawan. Ya, karena online ya. Oke. Yang lainnya ada 2 orang. Oke, temannya itu disamperin, didatangin gitu ya. Jadi dia bukan ketemuan, tapi dia didatangin. Dia didatangin, jadi memang pelakunya itu sudah ngincar. Teman-teman, bahkan beberapa kasus itu pelaku pun dia akan meniru untuk menjadi temanmu. Beberapa pelaku kalau sudah ngincar seseorang, dia kemudian akan nyari kamu tuh berteman dengan siapa, dan dia kemudian akan cari profil fotonya temanmu itu. Dan dia nanti akan punya Instagram baru dari temanmu itu supaya kemudian kamu nggak curiga. Kewaspadaanmu menurun. Dan kemudian dia akan melakukan kejahatannya. Teman-teman, cukup banyak yang DM ke saya ini. Oke. Ada ada beberapa orang yang kemudian cerita gitu ya. Nah, teman-teman, oke, ada juga yang mengatakan belum ada. Nah, hati-hati dan waspada. Benar, game online itu kita butuhkan karena ini menjadi media bagi kita. Avatar aja dulu tuh aku nggak ngerti, teman-teman. Avatar itu apa? Aku pikir itu sesuatu makhluk yang mengerikan gitu ya. Rupanya kemudian aku malah menyadari gitu ya, bahwa itu adalah bentuk kita di dunia maya. Nah, yang kemudian kita akan hidup di situ, kita akan jadi di situ, yang semuanya nanti akan pakai kacamata Google gitu ya, di mana semua melakukannya, pekerjaannya kan, bisnisnya di situ. Tapi di situ juga kekerasan, kejahatan menjadi terbuka, sehingga waspada. Baik, tadi ada Isra yang resen. Apakah Isra mau cerita? Atau mau ceritakah? Oh, kepencet. Oke, tidak apa-apa. Oke, tidak apa-apa. Nah, teman-teman, apa yang harus kita lakukan kalau gitu? Apa yang harus kita lakukan? Karena kita menyadari dunia kita memang dunia yang baru, nggak bisa ditolak. Kalau kita nggak boleh, kemudian kita nggak boleh main game, kalau kita nggak boleh media sosial, nggak bisa ditolak. Dunia akan bergerak ke sana semua. Hampir semua kerjaan akan bergerak ke sana semuanya.
Semuanya akan membutuhkan digital, nggak bisa ditolak. Tetapi juga menyadari bahwa ada ancaman yang sangat nyata sekali. Ketika kamu main game online, ada orang yang kemudian akan DM kamu. Dan mulai menggiring kamu untuk ngobrol hal yang cabul. Bahkan ada yang kemudian menggiring kamu untuk kemudian masuk ke room yang private gitu kan, ya kan? Nah, di game kan kayak gitu, kita digiring untuk main kita kemudian masuk ke room yang private dan kemudian dia mulai melakukan sesuatu yang ofensif, sesuatu yang sifatnya porno, yang cabul ke avatar kita. Dan karena itu avatar kita mau nggak mau kemudian kan kita merespon, ya kan? Ya kan? Dan itu real, itu nyata. Padahal begitu kemudian kita merespon, maka kita akan kejebak lebih dalam lagi. Dan ingat, dia nggak hanya ingin aktivitas dengan avatar kita, aktivitas yang cabul, yang porno dengan avatar kita. Dia akan berjuang juga, akan menyasar, mencari tahu siapa kita secara fisik, secara real di dunia nyata. Makanya kemudian di kisahnya di chatnya si Gibbon Stumble, kemudian disamperin. Nah, begitu sudah tahu siapa kamu, dia nggak puas. Dia nggak puas hanya kemudian ketemu dengan avatarnya. Dia akan mencarimu. Dan itu yang saya temui, teman-teman. Sehingga waspada sekali. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ya, selalu waspada. Karena apapun game online-mu, karena kenyataannya nggak hanya Roblox, nggak hanya Among Us, nggak hanya Free Fire, hampir semua game online. Kita terhubung dengan banyak orang dari berbagai negara, dari berbagai tempat. Orang-orang berbagai usia. Dan mereka bisa mengaku sebagai usia berapapun. Dan ingat ya, beberapa korban itu nggak selalu perempuan di game online. Laki-laki juga sama. Dikirimi video-video porno oleh para laki-laki juga. Yang orientasi seksualnya bermasalah gitu ya. Dan berusaha menjebak kamu, kita para laki-laki. Untuk kemudian kita melakukan aktivitas seksual seperti yang dia kehendaki. Sehingga nggak hanya perempuan loh teman-teman. Aku yakin beberapa teman-teman laki-laki juga sempatkan ya dijabri, di DM orang-orang kayak gini ini. Sehingga kamu harus selalu waspada, itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah mengirim fotomu, mengirim videomu, atau memberikan nomor WA-mu ke kawan-kawanmu ini, kawan-kawan permainan online. Sehingga sangat indah teman-teman kalau kemudian kita terhubung dengan teman-teman Rembang, teman-teman Purwodadi, teman-teman Genuk. Gimana kalau kita main video game online-nya kita sendiri sesama GKI. Nah, kan jadinya aman gitu. Kita tahu ini siapa. Nanti kita janjian. Kita bentuk Roblox-nya itu memang khusus GKI gitu. Wah, jadi kan aman ya, GKI Jawa Tengah. Nah, sehingga aman gitu. Sehingga jangan pernah Yang kedua, jangan pernah memberikan fotomu, videomu, nomor WA-mu. Mereka akan ngancam macam-macam kan, ya kan? Ngancam bahwa mereka akan merebut akunmu. Ini beberapa kasus yang aku temui. Ngancam akunmu akan diambil. Akunmu akan dibajak. Jangan percaya. Biarkan. Kalau dia mau membaca, ya sudahlah. Tapi kemungkinan kecil untuk dia bisa membaca. Jadi jangan pernah memberikan fotomu, videomu, meskipun dia mengancam membaca akunmu. Beberapa akan mengancam bahwa mereka mengetahui keluargamu, akan merusak keluargamu. Jangan takut. Jangan berikan fotomu, jangan berikan videomu, bahkan jangan berikan nomor telepon dan nomor WA-mu, alamatmu dan identitasmu. Karena itu yang mereka kejar. Dan yang ketiga, sampaikan ke orang dewasa, ke papa, ke mama, ke majelis gereja, ke pembimbing rohani, ke pendamping di gereja kita. Ceritakan. Karena merekalah orang dewasa yang akan membantu kita. Jangan takut, jangan malu. Meskipun mungkin beberapa kita sudah terlanjur sempat membalas cat cabulnya, tidak apa-apa. Yang penting kita belajar dari kesalahan supaya kita nggak mengulang lagi. Laporkan ke orang dewasa begitu orang itu mengontak kamu lagi atau mengancam kamu. Segera lapor, segera cerita. Dengan begini maka kemudian kemungkinan kamu terkena
akan menjadi lebih kecil sekali. Modus bisa macam-macam, sampai yang tadi saya katakan tadi ya, yang modusnya itu kan bisnis, endorse. Mana kita kepikiran kalau endorse itu rupanya digunakan untuk menjebak kita. Karena kan banyak endorse, beberapa kawan-kawan kita kan juga sudah endorse makanan, endorse pakaian, jadi kita nggak curiga. Tapi begitu itu orang-orang asing yang kamu nggak pernah kenal, kamu nggak pernah ketemu. Hati-hati. Bahkan kalau orang itu pun kamu tahu, kamu perlu cross-check ketika ketemu langsung. Bahkan kamu usahakan untuk ketemu langsung, video call langsung, kalau itu temanmu ya. Karena bisa juga penjahat itu mengambil ID-nya temanmu, atau membuat akun palsu. Ada banyak sekali akun palsu. Sehingga waspada, jangan berikan nomor WA-mu, nomor teleponmu, fotomu, videomu ke orang-orang itu. Dan laporkan ke orang dewasa. Dan yang paling utama sekali adalah dekat dengan Tuhan. Karena ketika kita dekat dengan Tuhan, kita bisa menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Ketika hati kita bisa penuh waspada, kita bisa membedakan. Kita akan punya intuisi. Tuhan akan memberikan kita kepekaan. Ini bahaya. Harus hati-hati. Harus segera bicara ke orang dewasa. Begitu teman-teman. Nah, 5 menit terakhir saya mengundang kalau ada yang mau cerita, ada yang mau ngobrol, atau ada yang mau bertanya. Mari silahkan, silahkan. Oke, ada satu kawan lagi yang DM kalau dia sempat terlanjur ngirim nomor WA-nya. Tapi kemudian dia sadar dan langsung diblok, langsung ngeblok. Jos, dirimu bagus. Nah, teman-teman, kalau sudah terlanjur mengirimkan nomor WA kalian dan kalian tahu nomor WA-nya orang ini, kalian bisa ngeblok. Meskipun para penjahat itu kemudian akan membuat akun baru, akan punya nomor WA baru, dan dia akan segera mengejarmu lagi. Sehingga yang kalian bisa lakukan adalah teman-teman, ngobrol dengan papamu dan mamamu. Bahwa kamu sudah terlanjur memberikan nomor WA-mu, sehingga papa mamamu akan selalu menemanimu. Karena orang itu akan mengancam kamu. Orang itu akan mengancam kamu. Oke, terima kasih yang sudah DM lagi. Sekarang sudah nggak main game itu lagi. Ya. Jadi nggak bisa dilacak. Oke, bagus. Nah, ada pertanyaan lagi. Gimana kalau sudah terlanjur dan menjadi korban, tapi takut ngomong dengan papa mama? Iya, teman-teman. Aku paham kalau kamu takut dengan papa mama. Karena papa mama itu sangat sayang sekali dengan kamu. Sungguh-sungguh papa mama kita sangat sayang dengan kita. Tapi karena sayang, kadang-kadang kemudian yang muncul emosinya berlebihan. Jadinya malah marah gitu kan ya. Ya, jadi aku maklum kalau benar-benar teman, ada satu korban itu sampai kemudian kebablasan gitu, sampai parah sekali karena dia saking takutnya dengan papa mama. Seandainya ketika dia mengirim foto dan langsung lanjut mengirim foto dan bicara papa mamanya, dan papa mamanya cukup tenang, pasti langsung selesai, nggak akan sampai mengirim yang lainnya yang sampai parah sekali gitu ya. Karena saking takutnya dengan reaksi papa mamanya. Sehingga teman-teman, kalau kamu merasa bahwa papa mamamu itu emosional dan mudah meledak-ledak, kamu mulai ngobrol ke orang dewasa yang kamu cukup nyaman. Mungkin kokomu, mungkin cicikmu yang cukup tenang, sehingga mereka yang kemudian akan membicarakan dengan papa mamamu dengan pelan-pelan. Tapi kamu, atau mungkin kokomu, cicikmu bisa menyelesaikan, atau nggak yakin kokomu dan cicikmu bisa cukup tenang, kamu bisa ngobrol dengan Pak Pendeta. Kamu bisa ngobrol dengan pendamping remaja. Karena pasti mereka sangat tenang. Nah, mereka akan membantumu, teman-teman. Mereka akan membantumu. Apalagi kalau kayak Ruth gitu, ini anak tunggal, nggak tahu cerita kemana-mana. Nah, indahnya gereja kita, teman-teman. Kita ada KTB, ada cell group, ada pendamping rohani. Sehingga salah. Karena seperti Pak Elia dan kawan-kawan para pendamping ini, para pembimbing ini, mereka tidak akan emosional. Mereka nggak akan kamu salah, kamu berdosa. Enggak. Kita akan menjadi sahabatmu, teman-teman. Karena kita menyadari penjahatnya itu memang sangat pintar. Benar, teman-teman? Saya menjadi psikolog, ketemu dengan banyak korban, dan menyadari penjahat itu memang sangat pintar. Sehingga kadang-kadang memang kita kalah pintar dan kita jadi korban.
Karena itu jangan ragu-ragu ya, jangan ragu-ragu ngobrol dengan pendamping di gereja, pembimbing di gereja. Karena mereka nanti yang akan menemanimu. Dan kalau sampai harus bicara dengan orang tua, dan kamu merasa bahwa orang tuamu emosional, biarlah nanti mereka yang membicarakannya. Para pendamping ini, pembimbing ini akan membicarakannya, sehingga kemudian mereka akan menyampaikan dengan baik ke orang tuamu. Dan jangan khawatir juga teman-teman, besok hari Senin akan ada sesi dengan orang tuamu. Ingatkan papa ya untuk besok ikut sesinya. Nah, di sesi besok saya ingin mengingatkan papa mama untuk memberitahu bahwa memang penjahat itu canggih-canggih. Sehingga jangan hanya asal marah ke anak. Sehingga ketika suatu saat kamu curhat, papa mamamu bisa mendengarkan curhatmu dengan tenang, tidak emosional. Nah, ingatkan papa mama ya untuk besok Senin sore, Senin malam gitu, jam 7:30 kelihatannya, untuk ikut sesi yang semacam ini dengan penekanan supaya papa mama emosional ketika kamu menghadapi sesuatu. Papa mama tetap tenang. Ada yang DM lagi bahwa dia bisa curhat sama adik. Oke, puji Tuhan. Puji Tuhan punya adik yang dewasa, adik yang bisa diajak untuk ngobrol, untuk curhat. Nah, itu membuat lega. Kenapa? Karena kan pelaku kayak gitu kan, ngancam-ngancam gitu kan, sehingga membuat kita panik, membuat kita cemas. Terima kasih. Nah, ya, gimana caranya menjaga, ada yang bertanya, gimana caranya menjaga privasi tentang data pribadi? Karena para penjahat itu, para predator itu, mereka akan cari tahu data kita. Nah, ini yang mungkin kita butuh sesi khusus dari orang-orang IT gitu ya. Kak Ake juga nggak canggih. Tapi pastikan teman-teman, pastikan bahwa ketika kalian di Instagram, kalau kalian di Instagram, andai katakan, pastikan bahwa kamu tidak akan open Instagrammu untuk orang-orang asing. Pastikan Instagrammu yang memfollow adalah orang-orang yang spesifik yang memang kamu kenal. Kalau kamu mau punya usaha, kamu jualan roti, jualan kue, jualan baju, nah bikin akun yang terpisah sehingga mereka tidak tahu kehidupan pribadimu. Karena begitu mereka tahu kehidupan pribadimu, mereka akan mencari datamu, maka kita akan kesusahan. Tapi pasti ada cara di mana kemudian kita bisa menjaga privasi data pribadi kita. Tapi sedihnya Kak Aga nggak jagoan. Tapi mungkin suatu saat di acara remaja begini kita perlu mengundang kawan kita yang ahli IT gitu ya, yang bisa ngajari data-data kita gimana cara menyembunyikannya. Terima kasih untuk kawan yang bertanya, untuk mengingatkan kami tentang pentingnya kita juga diajari secara IT, nggak hanya secara psikologis gitu ya. Terima kasih. Gibbon Istanbul, terima kasih. Oke, bahkan dikasih share log gitu ya. Oke, sampai kemudian nemuin. Oke, terima kasih sharingnya. Teman-teman, terima kasih untuk bersedia cerita, bersedia memberikan pendapat, bersedia aktif di sesi ini. Hati-hati, waspadalah, karena lawan kita si iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum yang akan menerkam kita. Dan sehingga jagalah hati dengan kewaspadaan, mendekatlah pada Tuhan sehingga kita peka, sehingga kita menyadari. Ketika kita terhubung dengan Tuhan, kita menjadi peka. Intuisi kita menjadi lebih peka, mendengarkan suara Tuhan, suara Roh Kudus. Selalu waspada, jangan berikan nomor WA, jangan berikan video, usahakan tutup data pribadi kita. Kalau kemudian ada ancaman, ada provokasi, segera cerita ke orang dewasa yang ada di rumah ataupun yang ada di gereja. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama, teman. Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa kami dituntut untuk beradaptasi dengan teknologi. Mau nggak mau, hidup kami berikutnya akan terhubung dengan teknologi. Tapi kami juga menyadari ada banyak penjahat, ada banyak predator yang akan menghancurkan hidup kami. Ajari kami untuk memiliki kepekaan, memiliki kewaspadaan. Ajari kami untuk peka mendengarkan suara Tuhan. Dan
Ketika ada sesuatu, dorong kami supaya kami memiliki keberanian. Letakkan hati yang berani untuk kami berani bercerita pada papa, pada mama kami, pada anggota keluarga kami, atau pada pembimbing rohani di gereja kami. Karena merekalah orang-orang yang tulus, yang menjagai dan mendoakan kami. Kami menyadari bahwa dalam banyak hal kami memiliki keterbatasan. Dan iblis yang mengawal itu sangat pandai sekali. Karena itu yang paling utama. Kami membutuhkan belas kasihan Tuhan. Kami membutuhkan perlindungan Tuhan Yesus. Kepada Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Saya serahkan kembali kepada MC. Terima kasih buat Pak Kuryaka atas firman-Nya. Teman-teman, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebelumnya saya akan membacakan ayat persembahan kita. Firman Tuhan mengatakan, Amsal 3 ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ayat ini sebagai nats persembahan kita di hari ini. Dimohon dengan kasih, Penatua Heru untuk berdoa persembahan, apakah bisa? Mari kita berdoa bersama-sama. Selamat sore Tuhan, terima kasih Engkau telah pertemukan kami dalam ibadah remaja pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman yang boleh disampaikan oleh Pak Kuryaka, sehingga kami memiliki pemahaman dan pengetahuan yang lebih lagi Tuhan. Sehingga di kemudian hari kami bisa lebih berhati-hati, kami bisa menjadi lebih waspada Tuhan terkait game online ini. Kami boleh bermain dengan bijak, kami boleh bermain dengan seturut dan kehendak-Mu Tuhan. Dan kami mengambil sisi-sisi positif dari game online ini Tuhan. Dan kami juga berdoa pada sore hari ini kami mempersembahkan sebagai berkat yang telah Engkau berikan melalui orang tua kami Tuhan. Kami serahkan persembahan kami, biarlah persembahan ini boleh dapat dikelola dengan sebaik mungkin oleh pengurus yang akan mengelolanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Pak Kuryaka dalam pelayanannya Tuhan. Kau memberkati dia, lindungi dia, kau menjagain dia, dan pakailah dia untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Heru. Selanjutnya kita akan menutup ibadah ini, tapi sebelum itu kita harus namun kembali itu kita harus menyimpan apa yang Tuhan sudah firmankan bagi kita, bahwa selalu waspada akan segala hal yang kita lakukan. Nah, untuk itu mengakhiri ibadah kita, marilah kita menyanyikan Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapa
Ya, mari teman-teman yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah spesial pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau sudah memberikan satu bekal yang penting dalam hidup kami sebagai anak-anak remaja. Kami diajarkan untuk berhati-hati dan waspada di tengah-tengah begitu banyaknya hal yang disajikan kepada kami untuk kami nikmati. Kami tidak terlena, kami di dalam kegembiraan, di dalam melakukan itu semua, tetapi kami juga waspada di dalam hikmat-Mu. Dan melalui apa yang sudah Engkau ajarkan pada hari ini, Tuhan, terima kasih. Ini semua adalah satu hal yang sangat berguna. Oleh sebab itu, biarlah di dalam kami menjalani kehidupan kami akan tetap terus mengingat apa yang sudah Kau berikan ini. Terima kasih untuk Pak Ake yang sudah menjadi berkat bagi kami. Biarlah Tuhan juga memberkati Pak Ake, baik sebagai dosen, baik sebagai seorang psikolog yang menangani banyak masalah-masalah dalam dunia remaja dan di tengah masyarakat, ataupun juga di dalam kehidupan keluarga dan pelayanan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhirinya dan mohon anugerah kasih berkat-Mu di dalam setiap diri kami. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, anugerah kasih dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, kasih, dan penyertaan dari Roh Kudus akan menyertai kita senantiasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Teman-teman, selamat hari Minggu. Sebelumnya